Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anak-anakku, seluruh siswa-siswi SMP Negeri 12 yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam acara pesantren kilat virtual tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Dan pada kesempatan ini Bapak diamanai untuk membahas mengenai materi tentang Al-Quran. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, turun dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 1440 tahun lebih Al-Quran turun, dan alhamdulillah kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Hari ini kita bisa membaca, kita bisa mengetahui isi kandungannya. Walaupun begitu, nggak usah khawatir, kita Al-Quran yang sudah lama itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keasliannya. Dalam hal ini Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi kita nggak usah khawatir keaslian Al-Quran. Justru yang kita khawatir kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran, kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita khawatir. Sebagai orang Muslim, orang Islam nggak bisa baca Al-Quran, rugi kita. Harusnya kita nomor satu paling utama bisa membaca Al-Quran. Untuk ini atau untuk semua siswa, Bapak mengajak mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, terutama membacanya di bulan suci Ramadan ini, dalam rangka meraih kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang belum bisa bagaimana? Yang belum bisa tugasnya juga belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi kalau yang belum bisa, tugasnya adalah belajar. Kalau di bulan suci Ramadan ini bisa belajar, tetap belajar. Dan kalau belum bisa membaca, bagaimana? Membaca terbata-bata juga boleh. Karena itu ada kebaikan, ada pahalanya juga. Dengan begitu kita insya Allah akan menjadi masuk ke dalam golongan orang-orang yang baik atau yang terbaik, sesuai dengan hadis yang barusan disebut. Apa untungnya kita membaca Al-Quran? Dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu akan ditingkatkan sampai dengan menjadi 10 kebaikan per huruf. Luar biasa, akan ditingkatkan berlipat-lipat kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang yang membaca Al-Quran. Nah, pada kesempatan Ramadan ini sudah diberikan program untuk membaca Al-Quran pada kalian 1 juz selama sebulan. Kalau bisa lebih dari 1 juz silakan, lebih banyak lebih baik. Kalau kita lihat dari Imam Syafi'i, beliau di bulan suci Ramadan itu sampai khatam 60 kali. Wallahu alam, luar biasa, 60 kali. Kenapa bisa begitu? Tentunya karena beliau fokus, tidak sempat main HP, tidak sempat nonton sinetron dan sebagainya. Untuk itu kalian
Pintar-pintarlah memilih kegiatan, terutama paling utama adalah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Jangan sia-siakan waktu, silakan diperbanyak, silakan ditambah terus. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah juga pernah bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Siapa yang pandai membaca Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat yang mulia lagi berbuat kebajikan. Kalau hadisnya diteruskan, siapa yang kesulitan terbata-bata membacanya, baginya akan memperoleh 2 kebaikan. Nah, 2 kebaikan itu bisa jadi setiap hurufnya yang dia baca. Untuk itu, yang bacanya masih terbata-bata, yang belum bisa, silakan tetap membaca. Yang sudah bisa, silakan membaca yang banyak sesuai dengan anjuran atau arahan dari Bapak Ibu guru ataupun dari orang tua kalian, supaya kalian bisa meraih kebaikan yang banyak. Selain daripada ibadah sholat 5 waktu, kemudian sholat taraweh, kemudian puasa, kemudian sedekah, infak, dan sebagainya. Membaca Al-Quran juga termasuk bagian dari ibadah yang sangat penting dan sangat dianjurkan, supaya kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Di waktu yang penuh berkah ini, mari tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Insya Allah ketika kita melewati bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, kita memperoleh kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.